Cilengsi ya. Ketemu lagi dengan saya Dian dan saya hari ini ditemani dengan Dokter Intan Sari Maharani, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Betul nggak dok? Betul. Ya, oke. Hari ini kita seperti biasa ya bincang-bincang tentang kesehatan. Dan hari ini kita akan mengambil tema tetap bugar selama Ramadan dan setelah Ramadan. Nah, jadi walaupun kita lagi puasa panas-panas begini, bener gak dok? Ya. Panas-panas begini sekarang udah hari keberapa puasa dok? Hari ke berapa Bu? Hari ke 15 mungkin ya, udah lebih dari 15. Tetapi kita harus tetap semangat, tetap harus bugar dong. Harus tetap semangat, bugar dalam menjalankan puasa ini. Sesuai tema kita hari ini ya. Oke dok, jadi silahkan memperkenalkan diri dulu. Siapa tahu sahabat RSUD Cilengsi ada yang belum kenal dan ada yang udah kenal. Silahkan dok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa di sini. Saya Dokter Intan Sari Maharani, SPKFR. Saat ini tengah mengisi untuk praktek di RSUD Cilengsi di bagian rehabilitasi medik. Jadi kalau teman-teman ada yang mau rehabilitasi medik, nanti pasti akan ketemu saya di sana. Gitu. Oke, cukup perkenalannya. Sahabat RSUD Cilengsi, baik. Lanjut aja ke materi ya, karena sudah siang, mulut sudah kering, tenggorokan sudah kering, tapi tetap semangat ya. Oke, baik, kita langsung ke materi inti yaitu bugar Tetap bugar dan ya. Setelah Ramadan. Oke dok. Dan jangan lupa juga kita akan membahas sedikit tentang mudik sehat ya. Siapa tahu sahabat RSUD Cilengsi ada yang mau mudik, tetap pengen bugar, tetap sehat, stay tune terus ya. Silakan dok. Oke, terima kasih Bu Dian. Senang sekali ada kesempatan saat ini. Jadi kita intinya di sini adalah sharing ya. Sharing. Jadi untuk sekarang judul materinya adalah tetap bugar dan tetap bugar selama dan setelah Ramadan. Sebenarnya ini hanya seperti materi pengantar saja. Insya Allah informasi-informasi yang nanti diberikan juga bisa tetap digunakan walaupun sudah tidak Ramadan lagi. Ya pastinya dong. Sebenarnya ini terkait dengan kemarin ya, kita tanggal 6 April kemarin kita memperingati Hari Aktivitas Fisik ya sedunia. Sebenarnya kenapa ya ini ada Hari Aktivitas Fisik sedunia? Ini tercetus karena memang lebih untuk meningkatkan awareness atau kesadaran dari masyarakat global atau setiap individu itu agar tetap melakukan aktivitas fisik. Ini terkait dengan peningkatan kesehatan itu sendiri, di mana memang banyak sekali kita ketahui saat ini, apalagi di era digital, gadget segala macam, aktivitas fisik itu sangat menurun gitu. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang terkait dengan aktivitas fisik, baik seperti itu ada diabetes, obesitas, dan sindrom metabolik ya kita bilang, dan ini yang menjadi concernnya sebenarnya gitu, kenapa kita mesti aktif gitu. Nah ini dok, terkait Hari Kesehatan Fisik Sedunia ini berarti kan memang sebenarnya banyak sekali ya yang harus dibahas ya. Yang tadi kan dokter bilang biasanya kalau misalnya apalagi lagi Ramadan gini biasanya mager ya dok. Mager untuk maksudnya aktivitas fisik apa saja sih dok, maksudnya yang memang harus dilaksanakan nih semenjak dari kan kita masih ada waktu nih berapa hari lagi ke depan. Mungkin ada sahabat RSUD Cilengsi yang belum tahu nih, dari kemarin kan setelah makan itu langsung tidur, langsung apa. Nah sebaiknya gimana dok, maksudnya pola aktivitas fisik yang sehat yang bagus itu selama Ramadan apa aja? Mungkin kita akan bahas dulu secara terminologi ya. Boleh. Aktivitas fisik itu sendiri sekarang kadang orang berbeda gitu. Saya udah jalan kok dok dari depan ke belakang, itu olahraga atau bukan gitu? Itu latihan fisik atau bukan gitu? Apakah itu sudah cukup apa belum gitu? Nah sebenarnya kita harus bedakan satu antara aktivitas fisik sendiri dan dengan latihan itu sendiri gitu.
Nah, kalau aktivitas fisik itu ya semua gerakan tubuh kita. Saat ini misalnya kalau kita berjalan atau semua gerakan tubuh yang dibuat oleh otot rangka yang menghasilkan energi itu namanya adalah aktivitas fisik. Sedangkan untuk latihan itu sendiri atau exercise itu adalah semua aktivitas fisik yang terencana, terstruktur, dan ada repetisi, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kebugaran gitu. Nah, kenapa mesti bugar gitu? Nah, iya, kenapa mesti bugar adalah agar kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Misalnya kayak kita bekerja sehari-hari mungkin 8 jam, kita bekerja tanpa lelah dan kita masih bisa menikmati waktu luang setelahnya gitu. Jadi tidak fatigue lah kita bilang, tidak capek gitu. Nah, itulah gunanya dilakukan latihan itu, lebih untuk memaintain, sebenarnya lebih untuk menjaga agar kebugaran itu tetap ada gitu, dan juga dengan dilakukannya latihan sebenarnya yang rutin ya. Jadi latihan itu harus rutin. Nggak bisa misalnya kayak saya udah olahraga bulan lalu gitu, terus ditabung untuk bulan sekarang, itu nggak bisa gitu. Jadi latihan itu memang harus rutin, dan ketika kita tidak udah olahraga lagi sebenarnya itu lulusnya lebih banyak gitu. Jadi menurun sekali biasanya gitu ya. Jadi selain itu olahraga dan aktivitas fisik yang baik itu juga akan dapat mengelola stres sebenarnya ya, dan juga meningkatkan sistem imun. Kenapa? Karena mengelola stres, karena ketika kita olahraga itu ada namanya endorfin yang keluar gitu, jadi menimbulkan rasa semangat, rasa bahagia juga gitu ya, sehingga dapat bersemangat dalam beraktivitas. Dan kemudian kenapa tadi bisa meningkatkan imun, karena ada pengeluaran namanya IL-5 juga. Nah, itu dia akan dapat meningkatkan sistem imun juga. Ternyata banyak sekali ya yang saya nggak ketahui. Kirain saya pola aktivitas fisik itu untuk menurunkan lemak aja. Itu juga iya. Nah, itu dia makanya yang dikejar itu misalnya kita singgung sedikit. Nah, iya makanya ternyata ya selain untuk menurunkan berat badan, dan ternyata tadi kan bisa menimbulkan apa ya, efek bahagia, ya semangat. Jadi efek positifnya itu. Efek positifnya itu ya. Oke Dok, berarti dilanjutkan aja Dok. Berarti sesuai yang memang materi, silakan Dok. Kita lanjut dulu ya. Jadi bagaimana aktivitas fisik yang baik sebenarnya terkait dengan remaja juga sekarang ya. Jadi untuk aktivitas latihan ya, latihan. Jadi latihan itu sebenarnya ada yang intensitas ringan, ada intensitas sedang, dan ada yang vigorous itu yang berat ya. Nah, jadi yang sangat bermanfaat bagi kita itu adalah sebenarnya yang intensitas ringan sedang gitu, karena itu bisa untuk tadi saya bilang lebih untuk meningkatkan sistem imun juga gitu, dan tidak menyebabkan fatigue apalagi pada saat Ramadan ini. Nah, dari latihan fisik ini mungkin kita boleh bahas latihan fisiknya itu apa aja ya. Pasti sahabat RSUD Cilengsi pasti penasaran apa sih aktivitas fisik itu, apa memang misalkan cuci piring, apa misalkan jalan-jalan. Nah, itu mungkin detailnya boleh Dok disampaikan Dok. Jadi kalau aktivitas fisik itu betul tadi udah bilang cuci piring, jalan-jalan itu aktivitas fisik apa yang kita lakukan sehari-hari ya. Nah, balik lagi tadi aktivitas fisik yang terstruktur tadi ada latihan. Nah, itu yang penting adalah latihan itu untuk menunjang kebugaran kita melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, latihan itu sebenarnya terdiri dari beberapa komponen latihan yang memang untuk usia kita nih, usia produktif itu minimal itu ada melakukan latihan endurance, itu yang paling penting. Endurance itu aerobik ya. Kemudian latihan flexibility itu untuk kelenturannya, kemudian latihan untuk penguatan, dan pada orang tua ditambah juga dengan latihan balance gitu. Karena orang tua itu kan udah mulai agak rentan ya, suka jatuh gitu, resiko jatuh tinggi, ditambah lagi dengan latihan balance seperti itu. Nah, untuk kenapa pada kita nih balik lagi ke tadi pola aktivitas fisik kita nih, saya juga kadang-kadang juga seperti itu ya, karena kita pergi kerja duduk, terus nanti bawa kendaraan duduk lagi gitu, saya itu sampai lo udah tidur ya. Itu lebih ke arah sedenter. Sedenter itu lebih banyak waktunya untuk tidur dan duduk lebih dari 7 jam. Nah, itu. Nah, itu nih termasuk. Itulah yang menyebabkan deposit tuh lemak-lemak. Nah, itu dia. Aduh. Jadi kalau aktivitas fisik tuh ada nilainya sebenarnya. Gitu. Jadi kalau kita tidur tuh hitungannya itu ada MET namanya, metabolic equivalence, untuk mengukur berapa besar aktivitas fisik kita. Nah, biasanya kalau misalnya kita tidur tuh cuma 1 MET, 1,5 MET gitu.
Nah kalau kita berjalan tuh sampai di atas 2,5 match gitu. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan pola di 1 match gitu, kayak kita duduk begini terus pegang handphone pesan Shopee misalnya pesan apa, nah itu 1 match ya. Kalau kita udah terbiasa dengan aktivitas itu, ketika kita beranjak ke aktivitas yang lain itu karena tubuh sudah tidak terbiasa, itu pasti akan jadi fatigue yang tadi saya bilang, lelah gitu. Nah disitulah harus mengapa kita lakukan latihan gitu. Jadi kita tidak boleh hanya terpola dengan kegiatan yang itu aja. Nah, saya jadi sebelum ke materi selanjutnya nih Dok, berarti aktivitas fisik itu belum disebutkan olahraga ya? Belum. Maksudnya ini aktivitas fisik yang memang sehari-hari dilakukan ya Dok ya? Ini beda lagi dengan maksudnya kalau misal ada tujuan tertentu, tapi ini pola aktivitas biar bugar tuh yang memang menjalankan yang setiap hari itu ya. Tetapi berarti tinggal membagi waktunya misalkan ya. Jadi kita sekarang tahu tuh sahabat RSUD Cilengsi kalau tidur tuh jadi gimana ya Dok ya. Kalau misalkan ini jadi ya lanjut Dok, lanjut. Jadi tadi saya bilang jadi kita kalau terbiasa pola aktivitas sedentar itu 1 sampai 1,5 match itu akan berdampak kepada kardiovaskular kita juga gitu ya. Jadi kalau ke paru-paru ya jadinya masa untuk uptake oksigennya kurang gitu. Jadi kalau dari jantungnya cepat lelah untuk melakukan aktivitas yang lebih gitu. Nah itulah makanya kita perlu latihan ya. Jadi kita tidak boleh hanya melakukan aktivitas fisik di antara range itu, karena itu juga yang paling susah itu adalah yang paling bahaya itu dia meningkatkan resiko kardiovaskular, penyakit kardiovaskular yang sekarang hipertensi, diabetes, semuanya sindrom metabolik gitu ya. Nah kita lakukan itu minimal itu sebenarnya kita harus untuk melakukan latihan fisik itu 150 menit per minggu gitu. Jadi kalau 150 menit per minggu. Ya, silakan lanjut Dok. 150 menit per minggu. Kalau selama 5 hari itu rekomendasi dari ACSM itu ada American College Studi. Nah, itu dia merekomendasikan bahwa untuk aerobik sendiri itu pada orang sehat, pada kita nih yang orang produktif itu adalah sebanyak 5 kali seminggu dengan waktu antara range-nya 30 sampai 60 menit. Iya, 30 sampai 60 menit. Jadi kalau kita ambil nilai terkecil tadi yang saya bilang 30 kali 5 150. Iya. Ya, 150 menit per minggu. Gitu. Per minggu ya. Nah, maksudnya Dok, ini yang disebut aktivitas fisik itu latihan. yang tadi. Latihan fisik berarti kan di luar kebiasaan sehari-hari. Misalkan kalau memang kita misalkan sudah ya kalau misal bukan aktivitas yang memang kita yang memang yang tadi ya udah dilakukan ini berarti latihannya bisa berbentuk apa tuh Dok? Maksudnya ada bentuknya ya. Berarti kita baru membedakan antara misalkan latihan aktivitas fisik sama kebiasaan aktivitas fisik. Aktivitas fisik kita sudah mungkin tidak kita perlu bahas ya. Karena memang itu udah sehari-hari itu aktivitas fisik namanya gitu. Nah, kita akan bahas tentang latihan. Tujuannya adalah tadi untuk agar kita bugar melakukan aktivitas sehari-hari kita ya, dan kita mempunyai waktu luang. Nah, tadi yang saya bilang bahwa untuk latihan itu sendiri ada 4 komponen ya, 3 komponen lah minimal yang kita kerjakan, yaitu aerobik, resistance atau penguatan dan juga untuk latihan flexibility. Nah, menurut rekomendasinya untuk orang sehat, orang produktif itu adalah untuk aerobik itu dia ada kita tuh kalau latihan tuh punya dosis namanya. Jadi ada frekuensi, intensitas, ada time-nya, ada type-nya juga gitu. Nah, untuk frekuensinya sendiri untuk aerobik itu adalah sekitar tadi saya bilang 5 kali seminggu dengan intensitasnya itu adalah yang disarankan untuk awal. Kalau misalnya kita dari pola hidup sedenter itu adalah dari ringan sedang dulu, tidak boleh lebih itu adalah heart rate-nya di atas 70% heart rate. Jadi hitungnya nanti heart rate. Iya, heart rate ya. Heart rate. Sahabat tadi sudah tahu heart rate apa? Denyut jantung ya. Denyut jantung ya. Kalau misalnya ini boleh nanti konsultasi ke rehab. Boleh. Makanya datang dong ke RSUD Cilengsi, lanjut dong. Wah, ini kayaknya pembahasannya sangat panjang sekali ya kalau tentang pola aktivitas. Ya silakan Dok, lanjut Dok. Kan? Terus 5 kali ya seminggu dengan intensitasnya itu adalah 30 sampai 60 menit, dimulai dengan intensitas ringan sedang, dimulai itu bisa kalau ringan dengan 40 sampai 50% dari heart rate maksimal atau denyut jantung maksimal. Dan kemudian untuk time-nya itu sendiri adalah
untuk tipenya itu sendiri, olahraganya itu ada bisa jalan kaki, bisa bersepeda, bisa lari gitu ya. Kalau time-nya itu tadi sekitar 30 menit sampai 60 menit. Ya itu juga tadi ya tergantung ada pembagiannya ya dok ya, misalkan umurnya ya, kalau misalkan memang nah itu tuh kalau misalkan tadi kan dokter udah sangat jelas sekali ya maksudnya untuk bentuknya ya tadi jenisnya ya, itu adalah dosis, ada frekuensi, ada intensitas, ada time, ada type gitu. Nah kalau misalkan untuk tahapan dari umurnya gimana dok? Apakah ada pembatasan atau gimana? Ada ya, jadi itulah makanya nggak bisa nih si Budian misalnya dia bisa nih pakai yang heart rate-nya sekitar 70% nih. Saya nggak bisa, saya 50% gitu. Jadi memang setiap orang individu itu harus dinilai dulu. Gitu, berarti sebelum melakukan latihan fisik sebenarnya bagusnya itu dilihat dulu kemampuan si pasien tersendiri itu segimana ya. Oh nggak sembarangan ternyata ya. Jangan mentang-mentang pengen turun berat badan. Apalagi kalau ada penyakit penyerta. Wah ini udah itu kan diabetes ya. Nah diabetes sama hipertensi itu harus hati-hati juga karena ada obat-obatan yang memang nanti pada saat exercise itu akan mempengaruhi gitu. Bisa dia hipoglikemi sama latihan, atau dia bisa nanti hipertensinya jadi meningkat gitu kan, atau nyeri dada, itu harus diperhatikan. Nanti ada ini lagi dengan enggak hubungannya dengan ini dok. Jadi saya berpikir gini, berarti memang betul ya setiap orang tuh akan berbeda tentang latihan fisik. Ya, betul sekali. Itu namanya tailor made. Jadi memang per individu. Jadi jangan sampai, makanya saya kan suka dengar misalkan dok ada yang lagi olahraga kena serangan itu mungkin karena memang tidak terkontrol ya. Dia tidak konsultasi dulu sebatas apa saya harus melakukan aktivitas latihan aktivitasnya ya. Misalkan dia, nah itu dia ternyata penting banget ya konsultasi sebelum. Jadi kita harus tahu dulu nih sebatas kita apa nih berapa sih kapasitas kita gitu. Nah itu kita harus tahu sebenarnya kapasitas kita berapa. Dan sebenarnya itu ada cara menghitungnya gitu. Ada. Jadi minimalnya itu kita biasanya kita udah kemana-mana ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa dong. Jadi karena memang kalau menurut saya sih berhubungan ya, nggak apa-apa. Jadi sekali ngasih informasi sebenarnya kita bisa melakukan tes kebugaran dulu sebenarnya untuk pasien. Misalnya ini apalagi misalnya yang post rawat inap misalnya gitu, dia mau melakukan aktivitas lagi, kita lakukan namanya 6 minutes. Yang paling gampang itu adalah 6 minutes walking test. Tujuannya adalah nanti itu untuk menilai nanti seberapa, nanti akan dapat hitungan hasilnya itu dia adalah seberapa jauh jarak tempuh yang dia mampu dalam waktu 6 menit, dan nanti dari itu kita bisa hitung nanti dia mampu untuk melakukan aktivitas dengan berapa menit itu. Jadi misalnya kalau orang dengan 350 di bawah 350 meter dia dapatnya dalam waktu 6 menit, itu biasanya resikonya jelek ya gitu. Jadi yang bagus adalah di atas 350 ya. Jadi kita dia akan bisa melakukan aktivitas sekitar 3 menit ke atas gitu. Jadi kalau kita jalan tuh minimal jalan hari itu kita butuhnya 3 menit minimal kita segitu. Jadi jangan sedangkan tadi saya bilang 1 sampai 1,5 menit. Itu bisa dites dengan dievaluasi. Udah kemana-mana, tetapi kan ini merupakan ilmu ya, ilmu yang baru, dan saya juga sebenarnya baru tahu dong, karena saya belum pernah konsultasi. Baru ketemu ya kita ya? Iya, baru ketemu juga, dan ternyata baru bisa bicara. Nah iya makanya itu ternyata ini memang selain menyadarkan kita pentingnya latihan aktivitas fisik, berarti dok ini kita balik lagi ke materi ya dok ya, tetap juga selama dan sudah Ramadan. Nah, berarti kan kalau Ramadan itu tadi kita udah bahas ya, kita menurunkan apa gimana tadi dok? Nah, belum kan? Belum. Ya, belum. Ini belum masuk materi loh. Kita baru bincang-bincang ke sana sini dulu. Tapi itu penting ya tadi. Jadi pengetahuan dulu ya. Sebelum membahas ya. Oke, silakan dok untuk misalkan Ramadan selama Ramadan dulu ya dok. Masuk ya ke dalam makna Ramadan. Ramadan ini yang satu adalah terjadi perubahan pola ya. Nah itu dia pasti ya. Tidur kepagian, nanti malam udah ngantuk sih, udah ngantuk juga gitu kan. Terus sama memang untuk hidrasi sebenarnya, hidrasi minum kan. Memang kan dari beberapa penelitian itu yang berkurang pada saat Ramadan adalah itu Ramadan itu kan sekitar puasa sekitar 12 jam ya. 12 jam itu yang sangat berpengaruh sekali penurunan dari
adalah memang hidrasi ya. Nah, Hidrasi iya. itu cairan, tapi tidak terlalu berpengaruh sebenarnya untuk kayak kadar hemoglobin gitu, tidak terlalu Ya, berpengaruh. tapi cairan itu penting ya. Cairan gitu. Jadi Oke, ya itulah kita harus jadinya itu membagi-bagi membuat strategi untuk Ya. melakukan latihan Nah, gitu ya ya. itu dia. Nah, jadi pagi nih sebagai contoh ya, pagi saya setelah sahur nih, setelah sahur itu sebenarnya boleh disarankan setelah sahur itu disarankan untuk aktivitas ringan ya. Untuk latihan ringan itu tetap kita mulai dengan biasanya itu dengan peregangan dulu ya, warm up dulu, pemanasan dulu gitu, pemanasan terus sama latihan yang disarankan itu adalah peregangan gitu, tidak boleh yang terlalu berat gitu, karena tadi saya bilang karena yang di puasa itu disarankan latihannya dengan sedang, gitu. Yang berat enggak gitu, karena itu akan cenderung akan lebih membuat dehidrasi sebenarnya ya. Jadi kalau yang untuk latihan ringan itu boleh dimulai dengan pemanasan itu sekitar 1 sampai 2 menit ya sebelum peregangan itu, bisa sambil duduk, begini juga bisa gitu sambil kakinya di atas, ke atas gitu ya, sambil begini ya, bisa tuh ya. Berdiri juga bisa. Berdiri juga bisa. Iya, yang ringan-ringan aja ya. Ringan aja itu sekitar 1 sampai 2 menit gitu ya. Nah terus setelah itu baru dimulai dengan latihan peregangan. Kalau yang biasa yoga enggak, silakan lakukan yoganya gitu setelah sahur itu sebentar ya, atau melakukan latihan stretching biasa ya. Jadi bisa stretching untuk daerah punggung, untuk stretching daerah torakal di sini, torakal ya. Nah itu boleh dikerjakan Ya, gitu. Selama itu kira-kira 30 menit ya kalau pagi ya. Tapi ya karena kan kita tadi mengejar berapa tadi seharinya itu? Oh itu beda lagi itu aerobik. Oh beda lagi. Ini udah cerita cerita lagi ya. Itu beda lagi. Itu kan kalau aerobik itu 150 menit per minggu ya. Jadi kalau yang pagi itu ringan aja. Jadi peregangan itu tidak terlalu membakar kalori lah kalau peregangan. Jadi lebih untuk agar kita melakukan, jadi tujuan peregangan itu adalah agar ototnya lebih memanjang sehingga nanti dia ketika melakukan aktivitas itu tidak pegel kaku. Nah kayak gitu. Nah itu aja sebenarnya peregangan. Terus kalau siang hari sebenarnya tidak disarankan ya untuk olahraga berat gitu. Jadi lebih fokusnya mungkin untuk olahraga itu lebih ke latihan nafas. Kalau nafas ya, breathing exercise namanya, itu bisa kita lakukan sambil kita bekerja juga boleh gitu ya. Jadi tidak memakan ada waktu khusus sebenarnya gitu ya. Latihan breathing itu bisa dilakukan dengan tujuannya adalah agar uptake oksigennya tetap bagus, daya pikir tetap bagus gitu ya. Oksigen masuk ke tubuh bagus, masuk otak bagus, jadi daya pikirnya bagus kan Bu gitu. Nah itu bisa kita kerjakan di breathing aja, itu bisa dilakukan 4 repetisi ya. Jadi misalnya tarik nafas dalam, misalnya kita mengerjakan satu tarik nafas dalam, tahan sebentar, ditarik pada detik, terus buangnya itu buang bener sampai habis gitu. Kalau saya bilang tuh sampai habis, jadi kalau bener-bener ditarik full terus dibuang habis gitu. Nah itu bisa dikerjakan. Jadi intermittent aja. Intermittent aja, dan itu maksudnya tidak ada waktunya juga ya, misalkan kapan kita coba sebentar lagi 2 jam lagi ya 2 jam misalkan. Lagian kan misalkan agak-agak lelah dikit kita tarik relaksasi lah, relaksasi ya. Terus yang paling penting itu sesuai jurnal juga ya, yang paling bagus itu adalah untuk latihannya itu di sebelum berbuka tuh. Oh gitu. Berbuka. Enggak lemes tuh dok. Nah ini harus kita tahu. Jadi kalau misalnya kita untuk aktivitas kita sehari-hari, kita kan puasa 12-13 jam tuh. Nah selama 8 jam pertamanya itu diambil energi itu adalah dari yang kita makan pagi tuh. Dari yang kita makan pagi. Nah kalau kita kerjakan di waktu sore untuk latihan itu yang kebakar adalah nanti lemak. Karena yang energi dari makan pagi udah nggak ada gitu. Jadi ya dia mulai pembakarannya dikit gitu. Nah tapi pembakaran lemak ini akan terjadi kalau yang memang target menurunkan berat badan pada saat itu pada saat nanti mau berbuka kan jam 4 lah, jam 5. Nah itu dikerjakan itu 30 menit memang. Jadi kenapa harus 30 menit minimal? Itu karena pembakaran tubuh itu sendiri, pembakaran lemak itu sendiri baru terjadi setelah 30 menit. Jadi awal-awal itu dipakai energi lain dulu Bu.
Itu dari glikogen dulu, gitu, dari ATP yang masih ada dulu. Nah terakhir baru dibakar tuh lemaknya. Jadi untuk latihan, kenapa aerobik itu maksudnya sudah masuk pembakarannya itu aerob ya. Nah itu 30 menit ke karena atas, karena itu ada pembakaran lemak di situ. Kalau 30 menit ke bawah kita nggak jangan harap ya. Berarti kita pemanasan dulu atau apa dulu ya, kalau misalkan biasanya kalau olahraga. Oke, targetnya itu 60 menit. Kayak tadi udah dibahas ya dok ya, dari semenjak sahur, siang, mau buka. Nah tadi ngomong-ngomong untuk hidrasi dok, itu tetap ya biasa 2 liter apa gimana tuh? Kalau hidrasi itu sebenarnya kebutuhan kita tuh 30 ml per hari. Jadi kalau misalnya berat badan 60, sudah berapa? Gitu. Jadi minimal sekitar susu 2 liter lah untuk orang dewasa. Kalau misalkan tapi kecuali ada penyakit jantung kan diabetes nah itu harus perhatikan itu harus jangan sampai dia minum 2 liter gitu. 2 liter. Kalau nggak 2 liter dia minum tidak ya. Jadi memang itu harus dikonsulkan, kalau memang punya penyakit tertentu konsulkan dulu sama dokternya. Dokter DPJP-nya, tanyakan dulu bolehnya seperti apa. Itu nggak boleh disamakan gitu ya. Oke dok. Nah berarti dok udah nih dok, tadi kan sebelum berbuka ya itu tuh bagus untuk pembakaran lemak di 30 menit berikutnya ya. Nih udah nih. Nah justru nih kita tuh emak-emak tuh khawatirnya kalau misalnya setelah berbuka nih, ini gimana tuh, harus bagaimana latihan fisiknya biar apalagi takut kalau yang awal aduh udah makan langsung mager lagi, dia mau langsung tidur apa gimana. Nah itu dok, lanjut dok sampai 24 jam dok. Jangan takut ya makanya salah, boleh latihan setelah itu boleh banget. Malah dari apalagi yang untuk atlet ya, itu penelitiannya adalah terbaik itu latihan, karena dia latihannya itu udah mulai trainingnya vigorous ya, udah berat gitu. Udah berat ya. Jadi dia udah biasa, kalau atlet kan targetnya performance ya. Performance. Jadi dia harus tetap mempertahankan stamina-nya walaupun dalam keadaan puasa. Karena targetnya adalah nanti juara kan, anding kan targetnya. Nah justru itu dikerjakannya setelah berbuka. Jadi kalau misalkan bukan atlet nih dok, kalau misalkan boleh. kita boleh misalkan malah itu lebih berat bisa latihannya. Bisa lebih berat karena kan baru berbuka ya. Jadi 2-3 jam setelah berbuka itu boleh. Dan itu malah akan memperbaiki, kalau yang saya baca sih memperbaiki pola tidur ya, karena akan ada aktivitas kan sebelum tidur itu kita ada aktivitas fisik dulu, ada latihan fisik dulu. Iya, terus nanti akan memperbaiki pola tidur juga. Itu malah bagus ya. Maksudnya latihannya boleh bu, latihan aerobik boleh, nggak ada masalah ya. Jadi yang penting itu latihan itu adalah kuncinya adalah maintenance. Jadi latihan sekarang, besok sebulan lagi baru latihan itu nggak benar. Nggak bisa ya, itu udah nggak bisa. Jadi, ya. Makanya pada orang yang sudah biasa latihan atau olahraga, ketika sebulan puasa dia tidak latihan, pasti akan ada sesuatu yang dia rasa tentang tubuhnya gitu, perubahan. Gitu. Itu terjadi sama saya dok. Kayaknya nggak enak gitu. Kayaknya nggak enak sekali, bangun tidur terasa kebas-kebas gitu ya. Enggak, maksudnya biasanya kan ringan. Biasanya kita misalkan minimal 2-3 kali seminggu ya. Ternyata selama bulan puasa kan kita kayaknya aduh gimana olahraganya. Makanya saya sekarang pas dengan tetap bukan selama sesudah Ramadan, tapi ada waktu ya 13 hari ke depan lagi masih ya. Jadi boleh ya. Malah paling aman itu adalah setelah berbuka sebenarnya. Nah ya itu jadi di 0.14 2 jam pertama, terus lalu setelah taraweh latihan gitu. Itu ya bisa dengan treadmill di rumah, kalau ada treadmill atau dengan jogging atau latihan aerobik ya. Oke dok, lah ini ternyata aduh luar biasa. Dan kalau misalkan sebenarnya saya masih banyak yang harus tanyakan, tapi nanti saya konsultasi aja secara pribadi. Oke dok, lanjut dok ya. Itu kan selama Ramadan kita sudah kupas tuntas habis ya barusan ya. Nah sebenarnya kalau yang sebelum Ramadan sebenarnya tadi udah disinggung sedikit ya dok ya. Nah tetapi maksudnya dari pas selama Ramadan ke setelah Ramadan itu apakah memang bisa ada tahapan tersendiri? Apa misalkan kalau yang biasa sebelum Ramadan nih kita udah punya latihan tersendiri, ini stop, apakah nanti stabil lagi, apa ada tahapannya lagi? Dimulai lagi itu maksudnya. Makanya tadi saya
bilang sebenarnya pada orang olahraga nggak perlu di stop ketika Nggak perlu, ya? Iya. ketika dia lemah, dan cuma intensitasnya diturunkan. Intensitasnya aja, nah itu dia intensitasnya yang harus diturunkan selama Ramadan ini kan. Iya, misalnya kalau Budian biasanya olahraganya berat gitu kan, lebih 60 menit gitu, tambah lagi apa olahraganya Bu sering lagi, nah itu nanti diturunkan, turunkan aja sebenarnya, karena memang perubahan tadi saya bilang ada perubahan di pola tidur kita juga ya, dan kalau misalnya itu dilakukan vigorous atau berat, itu dia tidak memperbaiki proses tubuhnya sebenarnya. Kenapa latihan itu yang paling baik adalah latihan, bukan menyampaikan latihan yang lain, tapi minimal kita melakukan latihan aerobik adalah itu, karena aerobik itu tadi memperbaiki sistem itu yang intensitas dengan sedang, jadi rutinitas. Ya, ternyata banyak sekali yang manfaatnya dok. Nah dok, sebelum kita lanjut ya ke materi, nanti tadi kan saya sudah sedikit bahas ya bahwa akan ada bahasan tentang mudik sehat itu. Okay. Nah, kita udah 30 menit udah. Iya. Oh iya. 15 menit lagi, benar 15 menit lagi. Kalaupun ada lebih-lebih mohon maaf ya dok ya. Karena tentang mudik sehat ini terus terang kita memang umat muslim ataupun yang non muslim juga memang lagi sekarang tuh lagi memang mempersiapkan mempersiapkan mudik ya. Tentunya sahabat RSP kan pengen tahu dok tentang bagaimana sih mudik sehat, dan pastinya apalagi dengan macet-macetan dok. Nah, apakah memang harus ada yang namanya peregangan ataupun apakah selama misalkan ada yang perjalanannya naik darat ya, apalagi naik darat itu 12 jam, apakah ada tips-tips khusus nggak sih dok misalkan untuk perjalanan mudik ini dok gitu? Ada nggak ya? Ada ya. Dong, kasih tahu. Jadi sebenarnya mudik ini memang aktivitas tahun ya kita ya, nah, biasanya ya, dan memang ini memang menjadi tradisi dari ya namanya orang Indonesia pulang kampung. Nah, kan? iya. Nah, yang terjadi itu pada saat mudik adalah tadi Bu Dian bilang macet-macetan. Nah, ya. Pasti tentu kita akan menjadi lelah, ya. Bisa jadi kurang tidur juga, ya kan, dan akhirnya itu yang ditakutkan adalah berbahayanya akan menyebabkan kecelakaan kan. Nah, ketika kita apalagi misalnya bawa kendaraan sendiri gitu ya, kalau misalnya yang bawa kendaraan sih nggak terlalu masalah ya, cuman pegelnya itu kan bisa jalan dengan posisi statik yang lama. Jadi statik itu duduk diam lama gitu kan, baik kalau misalnya naik bis, kalau naik pesawat mungkin kalau tempatnya jauh ya lama juga gitu. Mungkin dok ini tips juga buat para sopir dok. Udah mulai atau soalnya nggak ada setoran ya. Nah itu dia, makanya harus hati-hati juga kan kalau sebelum apalagi membawa penumpang ya silakan dok. Yang mudah-mudahan Pak sopir dengar ya, karena Pak sopir kadang-kadang nggak kerja dong setorannya kalau sebentar. Nah itu dia makanya, tetapi harus diperhatikan karena untuk keselamatan ya. Karena sebenarnya tubuh kita tuh punya alarm sendiri ya. Nah itu dia. Punya alarm sendiri, mungkin pada beberapa orang dia 2 jam udah ngantuk gitu, ada beberapa orang 4 jam baru ngantuk gitu. Ya itu saya bilang, jadi sebelum berkendara itu sebenarnya kita harus persiapkan dulu ya, jadi gitu. Yang pertama adalah cukup istirahat dong gitu, jadi tidurnya cukup dulu, jadi ketika berkendara juga konsentrasinya bagus ya, aman gitu. Terus cukup minum ya, cukup hidrasi gitu. Tadi saya bilang bahwa minimal hidrasi ada 30 ml per berat badan gitu. Jadi ya kalau rata-rata ya sekitar 2 liter lah ya rata-rata. Terus yang ketiga adalah bahwa memang ketika dalam perjalanan tersebut misalnya macet atau ketika bisa berhenti ya lakukanlah peregangan ya minimal setiap 4 jam. Minimal setiap 4 jam sekali istirahat dulu. Nanti kalau ada rest area ya berhenti dulu gitu ya. Jadi peregangan. Memang bagusnya begitu ya dok ya. Jadi aman gitu. Aman, jadi ya. otot-otot. Jadi kan kalau misalnya kita contohkan kalau orang menyetir ya di posisi menyetir terus Iya, pasti akan berasa ini. Aduh. Nah, terus abis itu pinggang. Nah, ini pinggang. Buat berdiri sakit. Nah, itu dia. Karena udah lama di posisi statik yang lama Ya, gitu betul. kan. Nah, itu kalau bisa sih memang kita kita jadwalkan tubuh kita untuk memang beristirahat gitu ya. Jadi karena penyakit-penyakit lain seperti yang terjadi spasme otot gitu ya, kram otot, dan mungkin kadang-kadang bisa terjadi juga namanya kram di tangan ini CTS yang carpal tunnel juga karena aktivitas yang terlalu sering lama itu untuk berkendara ya.
Jadi caranya adalah sebenarnya tidak terlalu susah ya dan tidak terlalu lama. Yang bisa kita kerjakan itu misalnya kalau untuk misalnya kita lagi berhenti nih atau lagi macet, bisa tuh kita lakukan peregangan sebentar untuk daerah leher kita. Ya, daerah leher kita itu bisa kita tepuk ya. Tepuk tuh bisa sebenarnya bisa ke samping ya, begini, samping ya, terus habis itu samping balikannya ya, atau ke depan kiri juga ya, karena ini otot yang tertekan itu ini ya, otot yang tertariknya ya, berbeda ya. Dan ketika ini ditarik sedikit ke bawah, ini otot yang tertariknya juga berbeda gitu. Nah, dan itu kita tahan ya. Jadi ada posisi menahannya itu sekitar minimal itu 10 detik sebenarnya. 10 detik Itu paling bagus itu adalah 30 detik. Karena ketika kita tarik itu ototnya ke stretch dan di sanalah terjadinya pengurangan dari spasiumnya itu. Jadi kalau kurangnya tuh ada lagi gitu. Jadi akunya berkurang gitu ya. Nah, itu ya untuk daerah leher tuh ya. Kalau untuk tangan nih kan kita pegang terus ya, setir misalnya gitu kan. Ini kan bisa juga nih kita ke atas kan, tangan kita begini ya, lurus terus tahan ke atas gitu ya. Ditahan 10 detik minimal. Udah, ulangi lagi terus ke bawah. Itu bisa diulangi ya sebanyak 10 hari. Sambil duduk juga boleh ya. Juga boleh gitu ya. Nggak perlu harus berdiri, kalau nggak bisa berdiri dari ini ya, dari mobil misalnya gitu ya. Oke. Terus kaki kemudian kaki juga kaki bisa, tuh, kaki gimana juga tuh? kaki itu bisa kita luruskan juga ya. Aduh nggak enak nih kelihatan ya. Begini. Oke. Ya, begini terus habis itu ke atasin kaki. Ini kan akan berasa nih. Otot yang kena apa ini? Ini ada ini gastrocnemius di sini, ada hamstring di sini ya. Itu ketarik semua di situ terus ke bawah. Ini tibialis anterior juga di situ. Jadi ototnya akan berbeda. Nah, terus ambil duduk nih di kursi setir nih misalnya ya. Nah, duduk begini. Terus habis itu nih, ini paha kan sakit juga nih. Aku ya. Kita tarik nih, dia tarik ke sini nih. Pahanya, sini pegang nih, bisa nih pegangan bangku. Oh iya, ini pegangan ya. Terus badan kita ke sini. Ini berapa ototnya kena nih, banyak banget. Belum begini. Ini kena nih di TFL, namanya ada tibialis, ada TFL di sini, ada fascia lata, di sini ada quadratus lumborumnya, di sini ada pectoralisnya, banyak banget ya juga. Gitu. Nah itu harus, tadi saya bilang, jadi jangan cuma kok sebentar, tadi nggak harus ditahan ya. Tahan ya selama 30 detik tadi ya. Bagusnya itu ada menurut penelitian terbaru menahan itu sekitar 30 detik. 30 detik. Tapi kalau misalnya belum kuat ya 10 detik. 10 detik ya. Jadi prinsipnya olahraga tuh nggak ada yang awal, apalagi orang yang mulai olahraga itu ya harus langsung diforsir, itu nggak ada. Nah, Jadi iya. dia adalah bertahap, dinaikkan bertahap gitu. Sahabat dari sini tahu kan Gitu. sekarang tips mudik sehat. Ya, siapa yang mau mudik pasti udah siap-siap ya tuh. Tadi ada cara ya. Iya. Kalau mudik ya, soalnya kan sebenarnya selama ini kan yang kita tahu kalau mudik itu 4 jam paling juga makan, paling juga gini-gini gitu. Dan ternyata kan ada caranya ya dok ya. Ya itu tadi saya harus spesifik sebenarnya. Kita mau targetnya otot yang mana? Nah itu dia. Tetapi kan kalau mudik itu kalau misalkan pastinya misalkan yang paling banyak itu kan kendaraan, apalagi bermotor mah. Oh itu beda lagi. Nyari pinggang banyak ya. Nah iya beda lagi. Nah kalau yang motor gini, kalau yang mobil berarti gini. Ya kalau misalkan pengen tahu konsultasi aja langsung ya. RSUD ya bertemu dengan dokter Intan. Oke dok, ya untuk materi sebenarnya kita sudah habisin dok waktunya. Tetapi kan nggak kerasa ya, tetapi kita dari materi ini mudah-mudahan bermanfaat ya dok ya. Tadi sih sudah dibahas tentang tetap bugar selama dan sesudah Ramadan. Kalaupun misalkan ada yang bertanya, karena mungkin sahabat RSUD juga pada ngantuk kali dok ya. Udah siang ya. Udah siang. Jamnya ngantuk ini. Tadi apa? Aktivitas apa kalau siang itu tadi? Hanya breathing, hanya bernapas kan? Hanya bernapas ya. Nah itu dia ya dok ya. Oke dok, mungkin tadi kan udah dikasih tahu ya tips-tipsnya sudah ya. Tadi caranya sudah, jenisnya ya tadi ya dok ya. Ya sudah. Kalau memang misalkan ada yang pengen tahu lebih dalam, silahkan datang ke RSUD Cilengsi. Tentunya kami ada jadwal poli. Poli ada dari Senin, Rabu, Kamis ya. Senin, Rabu, Kamis ya. Iya gitu. Ya sekarang dokter Intan ini kan sebagai kepala instalasi rehab medik ya dok ya. Jadi ya 3 hari ya selama Ya terus sekarang masih
Ya, tetapi kan kalau misalkan di lain itu kan ada jadwal untuk ini kan, untuk yang memang sudah biasa ya, jadwal yang jadi tetap buka tiap hari ya untuk konsultasinya. Kita punya tim, ada tim rehab tetap ada. Oh iya, pastinya ya, ya pastinya tim rehab ada selama seminggu sebenarnya bukannya, cuman kalau untuk konsultasi sekali hari Minggu ya. Oh iya dong, hari Minggu kan waktunya istirahat, kalau misalkan tetap latihan fisik ya. Iya, itu kan udah tetap jadi PR di rumah untuk bapak ibu atau teman-teman sekalian. Iya. Ya itulah nanti kita untuk menghindari sebenarnya resiko penyakit yang tadi sebenarnya itu ya, banyak sekali ya penyakit sedenter, penyakit tadi terutama kardiovaskular ya, banyak diabetes, hipertensi, sebenarnya itu dapat dikelola dengan pola hidup yang baik seperti itu. Iya. Cuman ya itu berarti kita sendiri suka lupa ya untuk melakukan hal gitu. Nah itu harus diprogramkan, direncanakan gitu. Nah sebenarnya kalau misalkan sebenarnya kalau membahas ke sana sebenarnya misalkan kayak penyakit yang memang karena pola aktivitasnya yang tidak bagus sebenarnya itu bisa dicegah kan dok ya? Iya. Benar nggak sih dok? Bisa dicegah, nggak sampai terjadi penyakit tersebut gitu. Cuman kalau memang yang memang sudah terkena penyakit ya memang harus ya konsultasi gimana caranya biar udah proaktif kan di untuk pencegahan udah promotif udah lewat mungkin. Tapi setelah itu tetap akan tetap bisa untuk apa tuh namanya ketika sudah diatasi untuk penyakit itu tetap akan bisa untuk lebih bugar lagi lah kalau memang tidak terlalu berat. Itu tetap dikonsultasikan sesuai dengan ini masing-masing. Jangan lupa ya sahabat RSUD. Perhatikan aja. Perhatikan aja. Iya, konsultasi dulu. Boleh tadi kan udah disampaikan jadwalnya dan jangan lupa juga ya sahabat RSUD Cilengsi tetap ya follow IG RSUD Cilengsi, Facebook RSUD Cilengsi biar tahu tentang seputar layanan ataupun informasi RSUD Cilengsi ya. Baik, mungkin dok ada yang akan disampaikan sebelum kita tutup di sini pesan-pesan? Pesannya adalah ayo berusaha aktif agar kita sehat di masa tua. Oke, semangat yang menuju tua ya, tetap aktif ya, walaupun umur tua tetap semangat muda. Tetap muda. Ya. Oke, sahabat RSUD Cilengsi, terima kasih yang udah stay tune di IG Live RSUD Cilengsi. Jangan khawatir kalau misalkan teman-teman yang memang tidak sempat hari ini menonton karena memang masih banyak aktivitas, tetap kami akan tayangkan IG RSUD Cilengsi atau nanti ada video-video promosi kesehatan yang akan kami buat ya. Tetap sehat.